untuk teman-teman yang pengen dapat inspirasi baik itu dari basa-basi, cerita politik atau apapun itu, dan juga cerita-cerita lucu lainnya, nonton aja video ini. jangan lupa konten kali ini nggak akan mengecewakan. Gua pastiin nggak akan mengecewakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan yang terakhir share. Oke? Share sebanyak-banyaknya. Malam guys, balik lagi di channel YouTube Jeffrey Pardede and Friends. Malam ini gua kedatangan dua kawan-kawan yang memang kembar. Gua tertarik sama mereka nih berdua. Unik aja menurut gua, kok masih ada yang kembar gitu. Yang bisa gua temuin ya, guys. Mereka kembar sejak lahir ya? Tuh, Gua kira sejak 1 tahun setelah lahir. Enggak ya? beda. Silakan perkenalkan diri. Yang mana yang abang kakak? Gua. Ya, lo namanya siapa bro? Oke, nama gua Arya Susanto. Nama gua Aryo Kusuma. Aryo Susanto, Arya, Aryo Kusuma. Aryo Kusuma, Aryo, Betul. Santo, Kusuma. Kusuma. Enggak Santo Santa. Enggak, Beda. Gua kira sama. Harusnya kan sama ya. Harusnya. Seharusnya. Cuman beda ya. Beda. Kok bisa Santo, bisa Santa, bisa Santo, bisa Kusuma? Kenapa itu? Unik aja sih orang Batak yang punya nama Jawa gitu. Itu yang ngasih nama bokap. Bokap ya? Iya, kan kebetulan tuh karena lahir di tanah Jawa, orang Kita ya, Rantauan. Iya, tanah jadi Jawa ya. anaknya ikut dikasih nama Jawa seperti itu. Biasanya kan kalau yang kita yang begitu ngasih namanya orang-orang Belanda gitu, Jerman ya, Iya. yang keren-keren. Ternyata tiba-tiba dikasih Nama Jawa. nama Jawa. Ini kembar, benar-benar identik kembar sama apa enggak kalian berdua ini? Identik. Identik ya. Iya. Cuman di sini kita buat apa ya? Biar orang nggak ngeh kalau kita kembar, bikin perbedaan. Oh gitu. Gitu. Contohnya penampilan. Penampilan. Gimana ya? Biasanya kalau Aryo gimana yo? Ya, kalau misalnya penampilan gue ya sepakai gue gitu, simple gue aja gitu, Oh, gitu. santai gue. Santai lo. Potongan rambut juga kayaknya beda kalian. Ini gondrong, ini enggak. Iya. Ini pakaian batik kemeja, ini pakaian kemeja. Lu nggak biar nggak diledekin orang apa gimana? Enggak sih, kita untuk ledekin orang ya buat apa gitu? Toh penting buat kita enggak kan? Ya kita hiraukan saja. Ini kenapa gua rambut panjang? Lagi pengen aja. Lagi pengen aja. Pengen aja, terus yang kedua pengen ada pembeda gitu. Apakah kembar harus sama? Enggak kan? Enggak ya. Gitu. Kalau gue mah, ya senyaman gue kalau tampilan lu seperti ini, jangan berarti karena gue sama, karena gue kembang harus sama penampilannya gitu kan. Gitu. Tapi pada saat kalian dilahirkan ke dunia ini, itu posisinya sesar apa alami? Operasi ya? Operasi cesar, Kita operasi besar. Berarti selisih berapa menit, berapa jam, apa berapa ini? Kalau untuk selisih sih kita nggak pernah nanya ya karena sesar kan. Jadi sedih juga, takut kepikiran gitu ketika operasi. Lebih baik diam aja gitu. Oh diam aja. Tapi lu si abangan, Betul. lu si Ya, adeka. iya. Orang Selisih berapa menit paling ya? Kalau untuk selisih sih, orang tuh juga nggak tahu, paling Oh. bedanya cuma berapa menit doang. Berapa menit ya? Iya. Tapi makanya ketika lu duluan diangkat berarti ini abang, Betul. ini kakak. Iya, orang tuh juga udah bilang untuk abang dia, bukan Untuk abang dia, untuk adek lu. Iya. Identik kembar berarti dari garis keturunan tuh, Iya. dari Keturunan. kakek. Iya, bukan kakek, nenek. Kebetulan nenek dari mama itu kembar. Kembar ya? Pernah ngeliat juga, pernah jumpa juga. Tapi Oh, sekarang gitu. kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Berarti harus yang identik banget kembar dari 1 klik atau 2 klik ya, Iya, dari baru keturunan. dia bisa turun ke bawah. Betul. Berarti kalau gue pengen punya anak kembar, berarti gue harus cari perempuan yang kembar. Perempuan yang kembar. Kemungkinan besar punya anak kembar ya harus punya keturunan yang kembar juga. Oh gitu. Nanti gue carilah, mudah-mudahan gue dapat perempuan kembar kan, anak gue kembar gitu. Iya.
Jeffrey Jepra. 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 Namanya mirip-mirip. Kalian memakai pakaian kembar, kemudian atau kolor kembar nggak kolor? Enggak. Kolor Enggak. beda ya? Beda. Beda. Kita kasih pembeda. Oh, kirain ini merah, ini merah. Biasanya beda. Ini pakai 2 hari, ini pakai 2 hari. Enggak, biasanya Enggak. beda cuma motifnya doang. Motif ya. Iya, tapi kalau misalkan motifnya sama-sama gitu, paling kalau tidak warna, tidak motif gitu kan. Ini motif. Kita tuh pakai baju kembar sama terus ya. Itu dari kita lahir sampai puncaknya itu ketika awal kuliah. Awal kuliah. Iya, semester 1. Nah, satu. setelah semester 1 ke atas, udahlah ngapain sih harus sama mulu. Coba cari pembeda gitu. Contohnya kayak gini, penampilan gue yang sedikit apa ya? Bukan dibilang kurang rapi sih, santai. Oh, santai. Rambut gondrong, pakai pakaian ya sesuai dengan penampilan. Lebih casual ya. Iya. Kalau dia formal, Enggak, justru lebih santai. oh lebih santai. Santai. Jadi yang mana nih santai-santai nih? Dua-duanya mengklaim santai nih. Mungkin santai menurut dia seperti ini, santai menurut gue begini. Oh gitu. Jadi hal contohnya gua nggak kunci kamera gua. Oh. Kancing. Iya. Minyak wangi parfum berarti cukup satu kali ya? Oh enggak. Yang cukup satu itu sabun muka Sabun muka, sama parfum. parfum sendiri-sendiri. Oh cukup satu. Cukup satu. Kalau perempuan pacar Oh, jangan itu Itu nggak mah boleh. masing-masing aja. Oh, masing-masing ya? Iya. Jadi menarik nih guys. Si kembar ini ternyata punya prinsip masing-masing. Gua kira gara-gara mereka kembar, pacar mereka boleh dibagi. Si A pacarannya hari Senin, si B pacarannya hari Selasa. Gua kira begitu, ternyata mereka beda. Tapi ada, gue pernah lihat di salah satu acara, dia kembar nih si laki-lakinya, ternyata punya pasangan kembar juga tuh. Wah, Lalu ada niatan gak tuh? Lu kembar, Nah, perempuan lu nanti yang lu jadiin pacar atau lu jadiin istri, kembar juga tuh. belum Ada niatan gak? belum kepikiran sih. Belum Nggak kepikiran. ada gambaran sampai situ. Tapi kalau emang udah jodohnya, ya kenapa enggak gitu. Kalau udah jodohnya kenapa enggak ya? iya kalau misalkan ketemu nih pasangan kembar, ya udah jalanin. Jalanin. Jalanin aja. Tapi nggak direncanain. Nggak ada tuh. Ya nggak mungkin direncanain kan kapan tahu ketemu gitu kan. Oh. Karena susah bro nyari apa namanya orang-orang kembar untuk sekarang ini ya. Susah. Apalagi perempuan kembar kan. Wah. Ada perempuan kembar mungkin 5 tahun di bawah lo atau 10 tahun di bawah lo. Iya. Gak mungkin dong, gue mainnya bakat kembar nih. Udah dia aja. Pasti ada di luar sana yang sumuran kita, tapi kita nggak tahu aja. Kita nggak tahu. Gitu. Tapi ada niat cari niat. Belum sih, belum kepikiran. Tapi kalau dapat nggak apa-apa. Ya kita siapa tahu entah jumpa di mana atau kebetulan atau direncana, nggak jadi masalah kalau kita jadi. Oh gitu. Terus kalau di organisasi kalian sendiri, bidang sama bidang? Oh beda, dari awal kita masuk kuliah dan kita ikut himpunan sih satu himpunan, cuman beda bidang. Jurusan sama. Jurusan sama, satu Jurusan kelas. sama. Kita satu kelas. Iya. Satu bangku beda berjejer enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bahkan dosen suka ketuker kalau manggil. Oh gitu. Iya. Manggilnya gimana biasanya ketuker ya? Kadang ini Arya ya, bukan Bu, saya Arya. Oh. Tapi kadang kita juga suka iseng aja gitu. Gimana? Kamu Arya ya? Bukan Pak, saya Aryo. Padahal bener Arya. Berarti lu ngerjain dosen namanya. Nggak jadi masalah, yang penting nggak ngaruh ke nilai. Oh gitu. Tapi nilai nggak pernah ketuker dosen? Enggak. Aman sih selama ini. nilai. Aman nilai ya. Iya. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kembar juga nggak nilainya? Lu B dia B, lu A dia C. Beberapa ada yang sama. Beberapa sama. Jadi Bisanya? bisa dikatakan kemampuan kita, keilmuan kita setara lah. Hanya beda tipis. Berarti dikasihnya otak juga hampir sama mungkin Betul. ya. Daya tangkap, daya menyerap juga hampir sama ya. Betul. Bahkan kita suka satu hati gitu. Waduh gimana tuh maksudnya? Gue menarik nih satu hati. Ini kita kadang ada di suatu kegiatan ya, sama-sama lapar tapi kita belum ngungkapin. Pas kita mau ngomongnya barengan. Makan yuk. Sama-sama ngomong makan yuk. Itu kan apa ya, ibarat sehati gitu. Kita merasakan apa yang kita rasakan. Kalau lo sedih dia sedih nggak? Bisa, Bisa. pasti. Iya. Lo putus belum tentu dia putus kan? Nggak, itu beda. Itu beda kan? Itu tergantung kejagoan dia dalam bercinta ya. Maksudnya bercinta ini dalam Bagaimana nih kesan bercinta nih? Maksudnya gini, Oh, gimana? kalaupun dia punya
misalkan nih, kita punya kemampuan yang sama, Mm-mm. tapi daya apa ya, si perempuan ini beda dengan perempuan dia. Kalau cewek gue misalkan pengen gue berpenampilan seperti ini, Mm-mm. tapi kalau cewek dia pengennya penampilan seperti itu. Sedangkan kita nih cuma bisa satu kemampuan. Apa tuh? Misal cewek gue ini kita sama-sama elegan nih di penampilan. Bos. Sama-sama elegan misalkan ya. Cewek gue ini suka gue elegan, tapi cewek dia tuh nggak suka dia elegan. Jadi gimana cara ngantisipasinya? Ya kita cari apa ya, kenyamanan aja gitu untuk mempertahankan sebuah hubungan. Coba kita tanya, lu maunya gue kayak gimana, apa adanya atau ada apanya. Gimana tuh yang ada apanya tuh? Ya, banyak maunya, cinta banyak nih, maunya ya. Iya. Apa kita mau ngomong pengalaman tentang kita nih? Boleh, silakan aja. Di konten ngos-ngosan lu bisa ngomongin apa aja soal cinta lu berdua. Gimana? Boleh. Gimana? Awal gua bukan dapet sih, awal gua pacaran tuh SMA kelas 3. Kelas 3 ya? Iya. Dia udah pacaran? Di bawahnya malah pas SMP. Oh, wih. Lebih keren dulu berarti ya? Lebih namanya nakal juga, dulu ya? namanya juga anak muda kan, cuman cinta-cinta monyet doang. Oh, monyet. Belum tahu lah. Gimana? Jadi cerita gini, ada satu perempuan Mm-hmm. kita kan pernah kumpulan remaja gitu kan. Ada satu perempuan yang suka sama satu orang, tapi dia selalu ketuker. Oh gitu. Dia sukanya sama gua, tapi dia kayak selalu ngungkapin ke dia gitu. Oh bisa gitu? Iya, Ah, mungkin. terus. Menarik nih. Iya gitu, terus gue jelasin, lu sebenarnya bukan sama siapa kan, gue bilang gitu. Ya, sama Arya gitu. Kok tadi lu ngomongnya sama dia, emang dia bukan Arya? Wah, lu berarti belum bisa ngebedain gua. Jadi untuk gua nggak jadi masalah sih, karena kita kembali dating kan. Waktu itu belum ada pembeda, kalau sekarang kan udah pembeda. Oh berarti dia pernah ngerasain dating sama kalian berdua dong? Pernah. Wah, Pernah. Enak dong. Pernah. Pada akhirnya setelah Apa sengaja dia tuh sebenarnya dia tahu antara lu berdua. mungkin ingin memilih Cuman kali ya. berhubung dia pengen dapat dua-duanya mungkin kan. Itu tadi gue bilang di awal, lu pacaran Senin, dia pacaran Selasa. Enggak ya? Enggak. Terus. Ya pada akhirnya setelah selang hampir setahun itu, Oh, hampir setahun itu PDKT. dating. Oh, PDKT. tahun. Oh, setahun PDKT. Iya. Oh, gue barusan tadi ketemu PDKT udah 2 bulan, tapi si cewek ngarep banget tuh sama orang itu. aduh sayang banget. Sayang banget. Sayang banget tuh ya. Harusnya dijadiin. Iya. Jangan Si dijadiin. cowok ngeprotek si cewek katanya. Bang, gua aja katanya. Udah ada sama gua katanya. Wah, lu kok takut amat sih cewek lu diiniin? Siapa itu ya? Entahlah. Kalau Orangnya ada di sini kayaknya. kalau gitu susah tuh, harus buru-buru dikejar, jangan lama-lamain. Jangan dilama-lamain ya. PDKT setahun akhirnya pacaran sama lu. Iya, Tadi betul. cerita balik Setelah dia tahu perbedaannya dan tahu siapa mungkin lebih nyaman itu buat, ya gue jadi itu kebetulan jadiannya di puncak. Puncak sana Bogor. Ya, di Bogor. Kita lagi Indah jalan-jalan. banget itu ya. Ya kita lagi jalan-jalan. Hmm. Kegiatan kurang lebih 3 hari. Di hari terakhir kita mau pulang, gue ngungkapin. Oh, gimana tuh? Lu bilang ke dianya gimana? Simple sih. Gimana tuh? Jadi tuh ada kayak saung-saung gitu, Oh. saung kolam ikan. Hmm. Jadi gue panggil, sibuk nggak? Enggak ada. Gue pengen ngomong doang. Gua Dimakan bro, diminum kopinya. Siap. Mau ngomong doang sebentar, kan gue bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa. Mau ngomong apa? Gua apa ya? Itu kali pertama gue mengungkapkan perasaan gue ke perempuan dan kali pertama gue pacaran. Jadi biasa aja gitu. Maaf nih gak ada apa-apa, maaf juga ya sederhana gue bilang gitu kan. Itu waktu masih SMA. Terus gue langsung gue bilang mau nggak jadi pacar gue, dan dia mengiyakan karena emang udah terlalu lama kali PDKT-nya, makanya kenapa enggak gitu kan. Setelah pacaran sama lo, dia nggak pernah dating sama lo? Enggak Enggak ya? Pernah. enggak Tahu tuh ditonjokkan sama ini abang kan lo. perasaan cowoknya Oh, gitu. takutnya di belakang abang lo selingkuh sama dia selingkuhin. Enggak Enggak mungkin ya, gue enggak nyakitin perasaan abang gue sendiri. Iya, tapi kalau misalkan kata percintaan soal gua itu Gimana tuh? mulai pada saat SMP. Oh gimana kisah SMP percintaan kelas lo? 3. Yang namanya juga masih muda kan, juga pacarannya lewat Facebook, Oh Facebook, media sosial media ya. sosial. Gimana Itu tuh? jadi juga nggak pernah ketemu, cuman chat doang.
Tapi lu nyaman ya? Chat-chatan sayang lagi apa udah makan tuh. Kayak lu ngomong sama robot gitu tuh. Diperhatiin sama robot tuh mau ya? Iya, ya namanya kita masih muda kan masih begitu nggak tahu gitu. Iya. Dan itu berlangsung sampai pada saat SMA kelas 1. Masuk SMA kelas Setahun 1. lu pacaran sama dia dengan media sosial. Iya, bisa itu sih. Begitu di tahun. Tapi teleponan kan, video call. Dia ngeliat muka lo asli, karena kan beda ya. Video call waktu itu Kagak ada video call. ada video call. Kan ada BlackBerry Messenger dulu. Teleponan doang, itu juga ragu-ragu, telepon jangan gitu. Jadi gara-gara lu bisa tahu dia cantik apa enggak, manis apa enggak dari kelembutan suara. Karena sebelumnya juga emang udah kenal, Tapi jarang ketemu. jarang ketemu. Orang jauh, Orang jauh. orang jauh. Kenal di mana? Ya masih ada satu ikatan saudara udah bilang gitu. Tiban, Pariban. Ah, iya. Orang dia Batak. Pariban ya. Emang enaknya orang Batak di situ tuh. Pariban tadi. Lo berjalan berapa tahun sama dia? Kurang lebih 2 tahun. 1 tahun. Dia di mana? Di yang jauh. Dia masih daerah Tangerang sih. Tangerang. Lu sampein aja takut dia nonton konten lu kan. Mantan gue masih sayang sama lu. Lu masih sayang sama dia? Dia udah sama yang lain apa belum? Masing-masing aja. Masing-masing. Siapa tahu nanti ketemu lagi kan. Lu ngarep mau ketemu dia lagi? Ini kan siapa tahu. Kuntir tas segede gini lu masih mau ketemu mantan lu. Kalau gua sih nggak tahu ya. Takdirin aja, tapi itu kadang tahu, siapa tahu diketemukan. Tapi lu masih mengharapkan takdir untuk ketemu dia? Enggak juga. Tapi siapa tahu kan. Siapa tahu. Tapi selepas itu SMA kelas 3 gua ada lagi. Oh, Itu satu sekolah. tapi sekolah. Iya. Sempat satu kelas juga, naik kelas tuh pindah beda kelas, gua ngambil IPA dan ngambil IPS. Nah, sebenarnya masalah PDKT gue itu udah berjalan 2 tahun. Buset, lama bener lu PDKT. Lebih jago daripada gua lu. Sebenarnya mau nembak tapi ragu-ragu, nembak jangan. TTM mungkin TTM. Teman tapi mesra. Teman tapi mau. Kayak gitu. Teman Tapi tapi mau. Kan ada sekarang tuh, gue temen sama lu, tapi gue ciuman bisa sama lu, kan ada nggak sih? Ada kali ya sekarang? Ada. Sekarang ada. Temenan doang tapi pelukan. Kalau saat ini udah nggak bisa diragukan, pasti ada. Pasti ada ya. Heeh. Terjadi sama lu berdua itu? Enggak, untuk gua enggak. Cuman teman gua ada. Oh, temen lu ada? Ada. Enak ya jadi temen lu itu. Ganteng enggak tapi nge-ghosting orang gitu. Iya. Itu kopinya. Minum. Minum kopi, minum. Kembar ini ya. Cewek nggak tukeran ya, nggak tukeran cewek ya. Cewek masing-masing aja. Masing-masing. Tapi kalau lu putus dia tahu putus. Tahu. Tahu. Kan saling cerita walaupun memiliki sesuatu yang dirahasiakan. Saling cerita walaupun itu semuanya. Tapi ada rahasia di antara rahasia kalian? Ada. Ada ya? Ada. Itu lebih ke arah Private sih. private-nya apa nih? Jadi Perasaan hati kah atau rasa benci lu sama dia? kalau benci sih ada, cuman ya itu dulu mungkin ya. Jadi kayak kita berantem rebutan bantal. Gua benci, tapi itu cuma selang 2 hari. Udah baikan lagi. Baikan lagi. Nah, Jadi gini, Gimana? kita benci nih. Misalkan pagi berantem, siang udah nyariin lagi. Oh gitu. Iya, kita pasti gitu. Kalau kita berantem, nggak lama kita nyariin. Pasti gitu. Dia di mana ya? Gitu pasti. Iya. Berarti kalian selama di sini nggak pernah lepas nih? Artinya Nggak nggak pernah jauhan? Enggak pernah dekatan terus. KKM? Atau Satu kelompok. Wah, disetting dong. Iya. Betul. Gimana caranya satu kelompok ya? Iya, harus. Dan LPPM nggak boleh ngelarang itu? Kebetulan waktu itu KKM-nya mandiri, jadi bisa cari Bisa kelompok mengusahakan, sendiri. bisa diusahakan ya, Kondisiin satu kelompok. sendiri ya. PDKT bisa sama pernah ngerasain barengan nggak? Lo suka sama dia, lo suka sama orang yang sama, yang disuka abang lo. Kalau untuk perasaan suka itu jarang diungkapkan, biasa disimpan. Oh, masing-masing. Iya, kita nggak tahu mungkin terjadi atau tidak mungkin kan, kita nggak tahu. Kalau untuk perasaan kita lebih diem, tapi kalau untuk hal lain sering banget kita bercerita gitu, untuk cari solusi, untuk cari jalan tengah, jalan keluar, seperti itu. Banyak banget pokoknya yang ceritain, misalkan gua pergi nih, beda, dia di sini, gua situ, terus gua dapat cerita, gua ceritain, tadi begini loh, tadi begini gitu. Walaupun jauh juga tetap cerita gitu. Nanti sepulangnya baru
tadi gue bisa begini, gue bisa begitu. Pasti begitu. Pasti begitu ya? Pasti. Ceritain nggak lo lagi abis ciuman sama pacar lo ceritain nggak? Kalau itu kalau untuk perasaan, kalau untuk hal-hal kayak gitu enggak. Gua kira kan. Tapi gua abis ciuman lo sama dia. Gua kira lo ceritain, enggak ya? Satu hal yang nggak pernah kita ceritain yaitu soal perasaan. Tapi kalau hal sepele, bahkan hal sepele aja kita ceritain. Misal tadi gue bisa numpain kopi, ceritain cuma masalah sepele gitu lah. Menarik ya? Menarik, sangat menarik. Beda apa bar tapi enggak sama. Nggak sama. Sepatu beda. Beda. Beda sepatu. Kalau sepatu itu tergantung Ukuran kaki kalian sama nggak sih? sama. 40 ya? 40. Panjang tangan sama panjang. Tinggi badan semua sama. Tinggi badan, postur, tubuh sama. Oh sama ya? Cuma di sini gua bagaimana caranya mencoba untuk membedakan dari penampilan seperti rambut, Kumis, seperti kumis buat tebelin. Hidung dipancung nggak? Lebih mancung nggak? Hidung sama kita Sama. sama-sama mancung. Iya, sama-sama. Keturunan. Mancung. Karena gue juga mancung nih. Hidung gua. Gua mancung kan? Mancung ke dalam. Gua mancung nggak sih mancung? Gua mancung kan Raju? Oh mancung. Jadi semua hampir sama ya. Panjang tangan juga sama mungkin. Itu tadi ya kelebihannya dari kembar itu identik. Ada kembar yang nggak identik. Ada. Itu yang kayak gimana kembar itu nggak identik? Jadi Nggak kembar- sempurna dia kembarnya. Bukan gak sempurna. Tubuh mah sempurna, cuman nggak sama gitu. Contoh, ada kembar yang cewek sama cowok. Padahal dia kembar. Itu nggak sama. Ada juga kembar yang sama-sama cowok, tapi rambutnya beda sama kulitnya beda. Itu gue pernah ketemu di mana gue lupa. Jadi yang satu kulitnya hitam, yang satu kulitnya putih. Loh, bisa gitu? Dan rambutnya juga beda. Satu sisir ke kanan, satu sisir ke kiri. Biar ngebedainnya gitu. Entahlah mereka kan. Kalau kita kan seperti ini apa adanya. Iya. Bukan sengaja dibuat-buat. Enggak. Lo dipanjangin, ini dipendekin di belah tengah. Ya ini apa adanya. Iya. Badannya. Kuliah waktu ngerjain tugas waktu ini apa namanya UAS UTS duduk barengan ngerjain barengan gitu. Kalau untuk kuliah nih, apalagi pas UTS atau UAS, itu diusahakan duduk ke dempetan. Wajib, nggak boleh enggak. Iya. Jadi misalkan kita nggak tahu nih, bisa nyontek apa nomor satu gitu. Iya. Pasti nggak tahu. Pasti kerja sama. Iya, kerja sama kita. Nih, lu bagian nomor ini, gua bagian nomor itu. Gitu. Ini Bu dosen, Pak dosen, tukang nyontek nih berdua dicatat ya. Enggak, jangan sampai ketahuan lah. Tapi untuk organisasi yang kalian pilih setelah dari jurusan himpunan beda. Beda. Keluar dari himpunan jurusan, kita milih jalan Jalan masing-masing. masing-masing. Kenapa? Mungkin lebih ke apa ya, ke latar belakang ya. Gua bisanya di mana, dia bisanya di mana. Nah, Oh emang beda, ada keahlian yang berbeda di sana. beda. Beda. Lo di legislatif, dia di eksekutif. Iya. Jadi kemampuan gue ya di legislatif. Lo mikir, Iya. lo laksanain. Gua lebih melaksanakan. Melaksanakan. Lo nggak mau mikir, lo nggak mau ngelaksanain. Enggak juga sih. Tapi mau bisa aja. saling berbagi tuh. Betul, betul. Bahkan Ceritain dong pengalaman ketika memilih jalan masing-masing di organisasi. untuk pengalaman setelah gue keluar dari organisasi yang sama ya, organisasi jurusan, sempet ada tawaran gitu. Bukan tawaran sih, kayak rekomendasi dari senior. Kita kembar nih. Kita tuh panggilannya abang, adek, siapapun itu. Mau dosen, mau senior, atau orang lain pasti manggil gue abang. Oh gitu. Iya. Berarti gua harus manggil lo apa? Enggak juga bang. Anjing Gua- lo gua harus panggil lo bang. Enggak. Oh, enggak gua kira. Enggak juga. Gimana? Jadi ada senior yang manggil juga, bang, lu mau enggak? Enggak, sebelumnya belum ada tawaran ataupun rekomendasi ya. Bang, lu lanjut gimana? Gue jawab dong, masih bingung teh. Gue masih memilih mana yang menurut gue bisa gue jalanin dari kemampuan gue. Bilang. Terus dia bilang gini, lu kan orangnya berpikir keras nih. Kenapa enggak lu nggak di legislatif aja gitu? Ya juga sih. Di situ gue nggak langsung mengiyakan. Setelah besoknya gue ketemu lagi, ngobrol lagi. Kayaknya rekomendasi apa yang udah lu rekomendasiin bagus juga deh. Langsung gue iyakan. Terus apa gue perlu sebutin posisi atau enggak nih? Bebas, itu Oke. masuk lo. Untuk posisi gue kebetulan mendapatkan kesempatan di wakil 1 DPM. Wakil Ketua 1 DPM. Betul sekali. Peserta Untuk Peserta. peserta. Kalau gua sendiri
gue itu sempat ada ajakan sama Arya gitu kan, lu ikut gue aja DPM, gue sempat bingung nih. Menarik kamu gue ini. Iya kan, soalnya pilihan di awal gua BEM gitu. Waduh, gimana nih? Ya udah kan sempat terbujuk, akhirnya mau mepet-mepet pendaftaran BEM, nggak jadi masuk DPM, masuk BEM aja gitu. Sebenarnya emang dia mau tujuan gua masuk BEM, tapi dia terus tarik gua DPM yuk gitu. Tapi ketika ngambil keputusan BEM, ngobrol dulu apa langsung memutusin? Ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu. Semua tuh kita obrolin. Kecuali satu, soal perasaan. Iya. Akhirnya berjalan, lo mutusin masing-masing. Lo di legislatif, lo di eksekutif. Walaupun kita walaupun banyak orang mengira kita sama, tapi kita punya keputusan yang berbeda. Gitu. Ini gue tertarik nanti ketika kalian punya sebuah jodoh, dapatkan jodoh, dan menikahnya kalian akan seperti apa? Kalau orang tua waktu itu sempat bilang barengin aja nikahnya. Gua sempat punya pikiran ketika SMA itu, SMA, kenapa kita nikah nggak bareng aja ya? Jadi kayak Bareng aja tuh di waktu yang sama. pelaminannya sama, Betul. waktunya sama, konsep pernikahannya sama, Betul. semua sama. Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama. Betul. Waduh, Gua itu sempat mah berpikiran lebih itu. ke arah ngirit ya. Iya. Lebih ke arah ngirit sih sebenarnya. Dibilang begitu. Nah, Gimana tuh waktu? gue punya berpikiran seperti itu mungkin kita punya teman yang siapa tahu teman gue itu belum tentu kenal dia kan. Nah mungkin gue bisa mengajak dia supaya kenal kembaran gue juga, karena kita juga pasti punya DPM sama BEM punya teman masing-masing dong. Teman-teman gue beda di BEM, teman-teman dia beda di legislatif. Nah mungkin di situ bisa gue ajak nih, lu mau ketemu kembaran gue nggak, tapi di di keadaan yang kita sedang hari besar gitu kan. Itu unik tuh. Dan dia jawab, dan dia bertanya, kok baru tahu kalau itu kembar ternyata. Itu udah kebangun sejak kapan obrolan kalian bakal menikah? Sebenarnya obrolan cuma iseng doang, Iseng-iseng gitu. aja sih, iseng doang. Iya, Oh, kepikiran. iya. Kalau sekarang mah ya udahlah, upayain itu mah kayak anak-anak SMA. Sekarang kita punya konsepan bagaimana caranya kita lebih dulu jadi orang kalau kata orang tua ya. Oh gitu orang. Harus Oh jadi sekarang lu orang belum dulu. orang lo? Enggak. Sukses tuh. Lebih sukses dulu. Oh, Iya. sukses. Iya, kita lebih dulu sukses. Karena dia mikir dia udah orang tuh. Yang di sana dia katanya udah orang. Oh belum ya? Jadi kata orang tua tuh sukses dulu, punya kerjaan yang udah pasti. Kerjaan lihat bareng nggak? Enggak, Nah, ini gue menarik nih menurut Enggak. gue tertarik. Kerjaan bareng nggak? beda. Beda. Jadi gini, kita lanjutin dulu ya. Mm-mm. Jadi gue sukses dulu, punya kerjaan yang udah pasti. Bapak gue bilang, jodoh datang sendiri. Jodoh datang sendiri. Jodoh datang sendiri. Dan itu gue alamin ketika SMA. Itu yang tadi gue ceritain, dia yang lebih dulu ngampirin gue. Setelah itu baru gue ikutin alurnya dan kita jadian. Gitu. Tadi kan kalau gua kan apa yang tadi nih pembahasannya? Aduh. Apa tadi coba lu ingetin? Apa coba? Masa lupa? Lebih dulu sukses belum menikah. Nah itu. Kalau gua sih ya sukses dulu baru nikah. Soalnya apa tadi yang dibilang sama Arya kan, dibikin orang tua seperti itu. Gitu. Udah ada orang tua tuh udah menanamkan pikir seperti itu, sukses dulu baru punya pasangan gitu. Jadi Dan satu lagi sih yang harapan gue ya, cita-cita gue pengen bikin orang tua gue itu nangis haru, bukan nangis bersedih. Jadi gue pengen banget bikin orang, jadi gimana? gue pengen tuh orang tua gue meneteskan air mata karena bangga ke gue. Itu sampai sekarang gue belum bisa ngelakuin itu. Mungkin di suatu saat gue akan lakuin itu ketika gue udah benar-benar ada di jalan gue yang sebenarnya, ketika gue sukses, ketika gue berhasil, ketika gue dipakai oleh banyak orang, ketika orang-orang memang membutuhkan gue pengen buat orang tua gue bangga. Menginspiratif lo ya. Cuman gue belum sempet atau belum pernah mengungkapkan ini ke orang tua gue. Oh, berarti di konten ini mau lo ungkapin. Iya, Luar biasa. Saling merengku dayung. Dayu. Rencana menikah belum tahu. Berarti Belum. sukses dulu kerja. Sukses dulu. Kalau lo rencana kerja buat usaha sendiri atau seperti apa? Dari kalian sama apa beda? Kalau gue pikirannya satu sih, gue pengen punya usaha atau gue pengen jadi bos lah, Wih, pengen punya bisnis.
Apa tuh bisnis lo? Bukan cuma satu sih, gue udah punya gambaran sebelum gue ambil jurusan perikanan ini nih. Gue udah punya gambaran, gue tuh pengen jadi pengusaha ikan hias. Bukan cuma pengusaha, kan kebanyakan orang itu adalah sebuah seller ya. Cupang. Bisa masuk. Kebanyakan orang kan cuma sebagai seller ya, dia ngambil dari petani, dia jual lagi. Ambil dari petani, jual lagi. Oh, gitu. Karena gue udah punya basic perikanan, gue pengen budidaya sendiri dan gue jual sendiri. Jadi cost-nya itu uang apa ya, pengeluaran gue lebih sedikit daripada orang lain. Kok lo tahu sedikit, sedangkan kan lo ngembang biakin dari awal lo kawinin, kemudian berkembang segala macam kan butuh uang juga, ada modal. Gue punya cara. Oh gitu. Dari pakan. Ilmu perikanan ya. Ilmu perikanan, gue bakal olah pakan karena gue belajar itu di pengolahan. Kalau orang-orang beranggapan pakan itu mahal, atau mungkin contohnya misalkan cana kasih maggot, yang harus maggot kan lumayan mahal tuh. Gue punya cara lain untuk pakan. Bikin maggot sendiri. Bukan maggot, ada apa ya, pakan penggantinya yang Apa? itu lebih bagus. Apa? Gue bisa kasih rahasia itu. Oh, rahasia. Rahasia. Lo nggak mau ngasih tahu di konten ini? Jangan. Oh, jangan. Nanti Karena buat bisnis kerajaan Iya, lo ya, bisnis, kerajaan betul. bisnis lo ya. pokoknya ada cara gue untuk bagaimana gue meminimalisir pengeluaran. Meminimalisir pengeluaran. Betul. Akhirnya lo putuskan, lo pengen jadi pengusaha. Betul. Kalau lo bro, Kalau prinsip gue itu, gue lebih baik menggaji daripada digaji. bos juga dong lo. Iya. Berarti lo nggak mau jadi karyawan? Kalau untuk cari pengalaman pasti. Karyawan dulu. Kalau dia nggak bakal jadi karyawan, dia langsung bikin usaha sendiri apa karyawan juga lo? Kalau gue punya modal kenapa enggak? Oh gitu. Tapi kalau gue pengen apa ya, untuk membuat suatu bisnis itu atau suatu perusahaan itu kan nggak bisa langsung mulai dari nol. Mungkin gue akan ikut senior gue. Contohnya Bang Jepri gitu, untuk cari pengalaman. Contohnya, Lu nembak ini mas kan sebenarnya. Bang Jepri pengalamannya jauh dari gua. Jangan dibahas di konten kalau gitu. Oke siap. Pokoknya gua lebih dulu cari pengalaman ke senior gua, karena senior gua tuh jam terbangnya lebih tinggi daripada gua. Baru gua bisa bangun. Siap. Gua minta apa ya, bukan minta izin. Ya, Bang Sun, punten. Gua udah nggak kerja sama lu lagi nih. Oh, gitu. Mau bikin bisnis. Bagaimana kalau kita kerja sama? Oh, jilat bos. Jadi gua nggak buat ngikut tidak dapatimu buat tinggalin, enggak. Gua bukan orang yang seperti itu. Gua orang yang bertanggung jawab. Oh, junior gua nih kayak begitu tuh. Dia begitu. Pasti gue selalu ajak senior gue, Bang, kita mau kerja sama enggak gitu. Pasti gue gitu, gue bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau lu sama pengusaha juga? Pengusaha juga, kalau dia kan dia Sama konsepnya ikan juga, Iya, ikan kalau hias. dia kan di bidang ikan ya, ikan hias ya. Itu gue berpikiran karena gue di konsentrasi gue ngambil penangkapan, itu gue pengen ngambil tuh bos kapal, Oh, lu bikin kapal. yang punya kapal. Lu yang punya kapal. Jadi biar mereka tuh Nyewa dari lu. nyewa dari gua. Wah, gede tuh bro. Itu gede bro. Iya. Terus gimana cara lu? Dari cara gua ya, tadi yang dibilang kenalan dulu, apa namanya, minta ilmu dulu sama si senior tersebut. Misalkan ada senior A, Bang punten ini kan apa namanya udah lulus, mau belajar, mau dulu. Lu sebutin aja siapa seniornya, siapa tahu dia nonton ini. Siapa seniornya yang bilang? Ada pokoknya. Siap seniornya, nggak apa-apa kali. Ada pokoknya. Nggak mau lu sebutin di sini. Biar langsung dicolek dia. Nanti dia komen di bawah, siap. Harus siap. Itu. Jadi gitu. Angkatan gua, enggak. Di atas. Ada pokoknya. Oh, ada. Gua kulik nggak mau, lu ngulik-kulik. Terus Pokoknya kalau gua udah dapet nih ilmunya, terus gua juga udah kebetulan udah kuliah juga dapet juga ilmunya, baru gua bangun pelan-pelan punya satu. Udah punya satu, jalanin, nambah lagi satu. Udah punya satu, jalanin, nambah lagi satu. Banyak kapal kecil, ganti beli gede, tambah lagi itu pelan-pelan aja sampai kita juga terbangun bisnis yang besar. Dari kecil dulu. berarti lu mulai itu dari konsep-konsep kecil ya. Iya. Berarti kapal-kapal yang dari kertas itu ya. Kertas. Dari situ dong. Kapal-kapal perikanan kecil misalkan kapal 3GT Oh, gitu. gitu. Gua kira mulai dari kapal kecil yang kapal selam di air itu. Itu mah mainan anak-anak. Oh, gua kira itu kan kapal. Betul juga kapal. Mengayalnya kan dari situ dulu Betul. kali. Iya. Punya kapal itu dulu baru kapal besar. Iya. Kapal-kapal penangkapan ikan, Oh gitu. bukan kapal mainan. Tapi udah kebangun jaringan perkapalan di sana di Karangantu. Proses. Proses ya. Tapi nggak di Karangantu aja. Kalau misalkan Oh, lu main di Jakarta, di Tangerang? lain ada di Jakarta, Sumatera ya udah kejalanin gitu. Tapi udah ada komunikasi itu bangunan itu. Bahwa lo pengen
main ke kapal sana, ke pelabuhan sana biar ini kapal gitu. Udah ada. Udah pernah kontak. Waktu itu sih sempat kita filter lapangan namanya. Nah, sempat kontek-kontekan tuh. Jadi mau begini gitu. Saat apa namanya rencana, namanya juga masih awal-awal kan rencana punya amal gitu. Oh ya udah silakan gitu. Oh, jadi lebih dulu membangun relasi gitu ya. Iya. Jadi mau relasi. Kalau lo, Ya, tadi yang udah gue bilang. karena beda konsep ya, ini budidaya, ini penangkapan. Iya. Udah. Kalau untuk budidaya sih sekarang itu semua orang udah bisa mungkin ya. Karena emang budidaya ini menjadi target pemerintah, terutama Menteri Kelautan dan Perikanan. Oh, pemerintah lo bawa nih, nggak apa-apa ya. Nah, jadi masalah itu jadi acuan gue bang. Oh, gitu. Untuk, Gimana, gimana? untuk jalan sukses. Jadi pemerintah itu juga kalau orang berspektif atau netizen berspektif pemerintah itu merugikan rakyat, menurut gua nggak semuanya. Waduh, gimana maksudnya nih? Jadi ada misalkan penyuluhan, itu jadi acuan penting untuk masyarakat, khususnya gua yang menerima penyuluhan ini menjadi apa ya, dasar dari ilmu gua untuk membangun suatu perusahaan atau usaha. Itu penting. Penting ya. Iya, karena biasanya yang melakukan penyuluhan itu ya pemerintah sih, ada pun instansi swasta itu pun nggak sebesar pemerintah. Begitu. Dan biasanya pemerintah pun juga pasti memakai pemateri yang udah lebih pengalaman, yang udah belajar ke luar negeri, dapat ilmu di luar negeri, dan dia menerapkannya di Indonesia, dan dia membagi pengalamannya ke masyarakat, khususnya gua gitu. Dan gua menerima dan gua mengakui nggak semua pemerintah itu buruk. Oh, lu maksudnya mau minta ini sponsor pemerintah gimana? Tahu aja lu bang. Karena larinya ke gua dulu lah harusnya, kan di konten gua. Siap. Kalau lu gimana? Kalau gua kan karena kita itu kan negara perairan, potensi kita lebih besar. Betul. Sedangkan hasil tangkapannya tidak memenuhi potensi kita gitu. Jadi mana sebisa mungkin gue bisa memanfaatkan potensi besar ini untuk dijadikan hasil tangkapan yang melimpah. Karena Indonesia itu 70% isinya itu laut, Air. air. 30% itu daratan. Makanya maksimalin Makanya hasil. ada lagu nenek moyangku. Iya, betul, ada lagu nenek moyangku serang pelaut. Itu harus maksimalin tuh. Kebanyakan orang itu hanya di darat aja, nggak tahu apa isi laut. Kalau orang berspektif oksigen berasal dari hutan, sebenarnya ada lagi yang jauh lebih besar. Oksigen itu dari laut. Zooplankton, plankton, mikroplankton itu juga menghasilkan oksigen. Lo nggak niat bisnis udang, kepiting yang memang notabene hasil-hasil perikanan yang mahal, Betul. yang punya nilai harga tinggi. Gua Kayak senior lo kan begitu tuh iya, satu orang. ada senior. Gua nggak nyampe sana sih bang. Gua lebih ke passion gua. Passion lo gimana? Karena gua hobi ikan hias, di rumah gua punya banyak buat ikan hias, ya gua pengen tekunin itu. Jadi kenapa sih gua harus beli ikan hias? Kan gua belajar ilmu perikanan, gua bisa budidaya, gua bisa buat pakan sendiri. Nah dari situ gua kepikiran, gua harus jadi petani atau pembudidaya ikan hias, dan gue juga harus memiliki toko tersebut, punya market sendiri. Gue nggak perlu jual ke toko lain. Niatnya di kota Serang ini apa di Tangerang atau di provinsi lain? Untuk awal sih tahap pertama, gue pengen memanfaatkan teknologi yang ada. Maksudnya? Gue jualan online. Online. Iya, itu yang pertama. Digitalisasi. Iya, digitalisasi. Ketika emang itu laku, gue baru bikin toko, biar ada display, biar orang bisa datang langsung. Gitu bang, bertahap. Nggak tertarik sama ikan konsumsi? Ntar dulu kesini dulu ikan konsumsi. Karena lo mau kapal ngomongnya lebih mahal. Kalau ikan konsumsi, gue bukan meremehkan bang ya. Sekarang ini udah banyak banget orang-orang yang membudidayakan ikan, bahkan skala rumahan pun ada. Oh gitu. Jadi gue pernah main ke daerah Serang, tuh daerah Baros. Dia bilang gue nggak pernah beli ikan karena gue budidaya sendiri di halaman. Karena ikan budidaya itu emang sekarang udah banyak banget referensi kalau lo mau cari di internet atau di jurnal, udah banget referensi untuk budidaya ikan hias, budidaya ikan konsumsi. Nila, bawal, guram, lele. Iya. Dan juga itu mudah banget. Mudah. Contohnya budik gambar. Nah itu teknologi sekarang tuh yang emang masyarakat bisa lakuin. Betul. Oh gitu. Karena tahapannya mudah.
cuma hanya budidaya ikan dalam ember. hanya bermodalkan ember dan kita bikin ekosistem di situ. Kita Ya taruh kalau ikan kangkung. nila mah gampang kan. Betul. Nila mah dari mulut dia langsung. Iya. Nila nih. Tapi kan bawal susah, lele susah. Betul. Budidaya. Itu gimana? Emang sih betul susah, tapi sekarang udah banyak banget. Bukan banyak sih, udah ada beberapa yang udah memaksimalkan hasil dari budidayanya. Contohnya target dia itu 5 tahun di tahun 2001, tahun 2012, tahun 2015 misalkan targetnya 5 ton. Pasti dia punya target lain dong di tahun depannya untuk memaksimalkan penghasilan. Gitu. Kalau gua kan lebih ke apa ya? Lebih ke passion gua aja, gua jual ikan-ikan hias. Gua lebih fokus ke ikan-ikan lokal sih, karena banyak banget seller. Niatnya ikan hias apa? Kalau lo- predator, Cana tadi yang lu sebutin. cana salah satunya. Terus Terus ikan dari Sulawesi atau dari Sumatera, ikan tiger fish. Itu lo kan masuk. ada senior lo Nobiro Fish. Iya, senior Itu kan udah betul. luar biasa tuh. Nanti gue bikin konten lah sama Nobiro Fish ya. Dimas, konten sesekali sama gue nanti. Iya bang, gue juga pengen belajar dari lu bang. Aku siap. Padahal gue tinggal teleponan doang, Dit. Ini mah biar kelihatan orang banyak aja. Dan lo nggak nolak gua. Lo kenapa harus kapal? Karena di awal perkuliahan, sebelum itu deh, Heeh. sebelum perkuliahan dimulai juga, sebelum masuk kuliah juga gue udah kenal Menteri Susi itu hebohnya karena penangkapan. Gitu. Jadi pas begitu dengar Menteri Kapal Susi, ditenggelamkan. tenggelamkan kapal gitu kan, habis itu kerugian negara, daripada lu kerugian negara dihabisin sama pencuri, mendingan gue yang gue yang turun gitu kan, gue nyewain kapal-kapal gue untuk maksimalin kerja nelayan untuk tangkap ikan di laut gitu. Tapi kan itu butuh modal banyak kapal itu. Kita bertahap, kecil-kecil dulu aja. Berarti kapal kecil yang kayak gimana yang bakal lo lakuin? Contohnya misalkan kapal kerang, itu kan alat tangkap garok, itu kapal-kapal kecil aja. Itu kan operasinya kan Hanya di pesisir. Iya, di pesisir. Operasinya masih deket-deket juga. Ntar kalau misalkan udah kekumpul biaya gede, baru kita main ke tengah laut, bahkan ke samudra gitu. Tapi lo tetap mau jadi karyawan dulu. Belajar dulu. Pasti belajar, Pasti belajar. pasti belajar. Dari senior yang nggak mau lo sebutin tadi namanya. Ada pokoknya. Enggak di atas gua apa di bawah gua keponya di situ doang. Kalau setara gua atau di bawah gua masih bisa calling. Bawah. Di bawah. Siapa ya? Gua penasaran. Bos kapal. Nanti gua tanya Gung Fajril. Gung siapa Gung? Berarti menarik ya kalian ya. Dari fisik berbeda walaupun kembar, kemudian pakaian berbeda, cita-cita berbeda, kemudian istri niatnya Beda. Beda. Jangan satu Iya. istri berdua, Istri berdua. repot. Masing-masing, terima. takutnya satu istri berdua, ini hari Senin, itu hari Selasa. Aduh. Jangan. Gak enak ya? Nggak boleh. Gak enak ya? Kalau gue sih enak-enak aja, gue kan gak kembar sama lo berdua. Ya, kita beda bang. Beda sih, Bang. Itu yang menariknya orang-orang kembar tuh menurut gue ada keunikan tersendiri. Makanya Iya. ketika kemarin gue nemuin lo kembar, wih, lo kembar ya? Bareng gue kolaps kata gue gitu kan. Siap. Makanya kenapa gue bilang hari ini kita take, kemudian kita ngobrol, karena ada ketertarikan menurut gue dari kembar identik. Gue pernah punya temen SD yoga yogi dia yoga yogi, tapi itu ada spesifik dari tinggi badan, kecil ada spesifiknya. Cuman gue nggak sampai ke tahap, sampai hari ini gue nggak tahu dia di mana. Dia alumni SDMY Marijuana yoga yogi. Gue kontak terakhir ketemu di Instagram, gue DM lagi nggak kebalas. Dia jelas beda tingginya. Si yoga lebih tinggi daripada yogi. Ada perbedaannya tinggi badan. Nah kalau lu sama kan Iya. bingung gua. Makanya, nah karena sama ini kita pengen buat perbedaan. Perbedaan itu indah ya, Indah. indah ya. Asal nggak melanggar aturan aja. Oh gitu. Perbedaan cinta nggak indah, dipaksakan bro. Kalau beda agama, beda suku, nggak indah kan? Gua pernah deket sama cewek yang beda agama sama gua. Gua Kristen dan kebetulan cewek ini Muslim. Oh gitu. Jadi sempat ada satu kejadian
yang mengakibatkan kita bisa akhirnya kontekan terus dan ketemu terus. Orang sini Orang sini sampein aja, nggak usah lah, nggak usah, pasti nonton kok. masih nonton. Iya. Terus gimana gitu? Jadi hubungannya itu kayak ngegantung gitu. Oh gitu. Jadi gue sadar sih karena kita beda agama, cuman kenapa enggak gitu kan, mencoba perbedaan itu apa salahnya sih, yang penting nggak melanggar kan. Gue coba jalani, kita deket, emang waktu itu gak punya hubungan tapi kita deket banget. Oh gitu. Iya, kita deket banget. Pacaran nggak? Itu kita mau ke tahap itu Selama kurang lebih dari dia maba tuh sampai semester 2. gue lama bro, semester Lama banget. 2, Iya. 1 tahun setengah. 1 tahun. Satu tahun. Itu udah lumayan lama gitu. Sampai pada akhirnya corona ya. Heeh. Corona nggak pernah ketemu, ya paling cuman via WA, telepon atau video call. Gue sempet tuh iseng-iseng kan, bukan iseng sih. Gue bilang ke teman gue udah jadian, malah gue belum mengungkapkan, belum gue ungkapin. Tapi lo pengen jadian sama Gue dia? pengen jadian, gue bilang ke teman gue udah jadian. Terus? Terus gue SS, apa yang udah gue bilang ke temen gue kirim ke dia. Ya, dan dia mengiyakan, tapi tanpa harus jawab. Kan udah tahu jawabannya kan? Ya udah. Cuman gak bertahan lama karena mungkin bisa dikatakan perbedaan agama kali ya. Tapi pacaran? Ya, Berapa tahun? ya aku masih umur jagung mah gak lama. Umur jagung berapa? Umur jagung banyak sekarang. 3 bulan. Ya nggak nyampe 2 bulan. Cuman PDKT deketnya itu lama banget. PDKT lama banget. Akhirnya memutuskan pacaran, ternyata pacarannya sebentar. Sebentar nggak lama. Ya karena mungkin ego gue yang nggak sesuai dengan dia, karena bentuk ego gue keras. Cara gue peduli ke seseorang, apalagi perempuan tuh keras. Cuman tujuannya baik. Maksudnya gimana? Jadi gue punya teman perempuan yang sakit mah. Dia ini bandel gitu kan. Udah tahu mah tapi makannya pedes. Gue omelin. Lu apaan sih? Kenapa makan sambel? Gue bilang gitu kan. Dengan cara penyampaian gue yang dengan cara penyampaian gue dengan ego tinggi ini, gue punya tujuan baik gitu ke teman gue, biar mah dia itu nggak kambuh. Mungkin itu yang gue lakuin ke dia, makanya dia nggak nyaman. Dia ngerasanya lu ngatur-ngatur dia lebih ke arah itu kali. Tapi pada saat PDKT kok dia bisa nyaman? Entahlah. Tadi dibilang perasaan kadang tahu. Kan kadang tahu. Halo, tahu nggak hubungan abang lu begini? Tahu kan karena kan kita kan dekat. Aku nggak semuanya gue ceritain ke lu bro. Oh gitu Lu bro. nggak tahu. Dia awal-awal dia udah mulai pacaran kan udah mulai dempet. Oh gitu. Iya. Nggak Tapi semuanya. lu ngasih tahu nggak? Lu beda sama dia, lu akan bisa satu Ya enggak, biarin. Masing-masing aja tadi kan. masing-masing. Biarin. Misalkan Karena lu akan tahu bahwa dia sama yang si cewek nggak akan bisa menikah. Betul. Ini harusnya ada konten lain nih, cinta beda agama, cinta beda suku. Mungkin. Karena ada satu junior gua, Hah? agamanya sih sama, Iya. tapi sukunya berbeda. Tapi gua udah pernah bilang waktu pacaran nih kan, ini agak sedikit ngerempet dulu ya. Gua udah pernah bilang, lu nggak akan pernah bisa sama dia. Kenapa tuh? Batak Toba Hah? punya spesifikasi sendiri. Betul. Gue Gua juga bilang Batak gitu. Toba. Nah yang satu bukan kan, gue bilang gitu ke dia tuh, nggak usah disebutin lah dia suku apa ya. Nah, iya. Karena dia ada di depan gua sekarang. Gue udah bilang sama dia, lu gak akan bisa satu sama dia. Si cewek ini gak akan bisa satu. Prinsip kita itu Batak Toba itu keras, gue bilang gitu. Enggak bang, enggak, kamu gini gua kata gua. Lu ngajarin gua bukan ngajarin lu. Gua cinta, gua sayang, bla 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 bla. Itu akan terbentur semua. Betul. Ketika orang tua berbicara nggak bisa. Makanya ada kata-kata NKRI, harga mati, Batak harga diri. Wah itu mah kau senior gua yang kemarin. Lu ngeliat ya konten itu ya? Iya. Iya. Ada sebuah kebanggaan ya. Betul. Lu pacaran beda agama juga enggak? Gue pacaran selalu cari yang satu agama. Oh, kenapa itu? Prinsip. Prinsip, karena orang tua udah mengajarkan kalau misalkan Lah orang tua lu enggak orang tua dia? Satu orang tua. Cuman gua agak sedikit mencoba hal baru. Oh iya benar. jadi yang di SMP sampai yang di sini gue satu agama. Oh gitu. Berarti lu mah nggak ada cerita ya sebenarnya. Kalau dia kan pasti banyak cerita. Kalau lu cerita yang mau lu ceritain apa? Nggak ada. Kandas aja karena udah ngasih jalan. Itu aja kan. Iya. Kalau dia mah udah pasti.
Kandasnya karena nggak seiman. Karena nggak seiman. Kalau lu mah kan seiman. Iya. Ini kadang nggak sejalan aja. Makanya kandas. Kalau sejalan mungkin bertahan. Mantan lu pasti ngeliat kali. Iya. Ngeliat. Pasti ngeliat. Tapi udah nggak sayang. Dia udah sama cowok lain kali. Wah, biarin lah. Biarin. Kita cari Lu yang ngiklasin? baru aja. Kita cari yang baru aja. Oh siap. Lu bilang dong, gua udah nggak ini sama lu, gua bisa nyari yang lebih cantik dari lu, nggak usah lah. Nggak usah. Jangan itu jadi kayak ada apa ya? Intervensi jadinya. Intervensi. Jangan. Jangan. Jadi sejauh ini kalian apa namanya? Apa yang ingin kalian lakukan setelah menjalani semua ini, kembar segala macam, tetek bengek? Niat nggak nanti tuh apa namanya punya pacar yang satu kelas mungkin atau yang ya kayak gimana? Gue jadi bingung sendiri. Gue jadi Kalau sampai saat ini sih enggak. Aku justru lebih fokus ke kuliah karena gue udah bisa dikatakan menuju semester yang udah waktunya fokus. Dan yang kedua tanggung jawab karena jiwa organisasi gue yang membawa gue lanjut ke legislatif. Oh gitu. Iya. Terus hubungannya apa? Jadi karena gue fokus ke kuliah dan organisasi, gue nggak tertarik untuk saat ini pacaran. Gue tertarik. Iya. Jadi nggak pengen pacaran dulu. Enggak. Apalagi dengan pacaran yang sama-sama bareng gitu, satu kelas atau satu kampung atau apa, enggak. Emang lu semester berapa? Semester 6. Masih lama bro. Tapi mereka yang di depan gua aja semester 9 biasa aja. 10 lu kan yang di depan kita ini semester 10 mereka kagak mikirin itu. Oh mereka lulusnya semester 14. Lu sama? Kita sama. Nanti aja mikirin pacaran. Nanti aja. Tapi kalau ada yang tiba-tiba nembak dia sayang sama lu, jalanin. Kenapa enggak? anjing. Kita fokus dulu ke tujuan kita datang ke sini. Kan karena tujuan gue datang ke sini kan kuliah, ya udah fokus kuliah karena ada kegiatan lain nih. Gue juga akhirnya pikiran untuk mengarah pacaran nggak ada karena pikirannya udah terbagi dua. Satu ke perkuliahan, satu di kegiatan organisasi. Mungkin ada nanti ketika kita di skripsian. Skripsian. Iya. Kan kita butuh penyemangat. Oh gitu. Tapi tetap berarti ya. Iya, betul. Skripsi judul rencana bareng. Beda. Oh beda, udah pasti beda ya. Beda. Konkret di sana ya. Iya. Sampulnya tetap sama, sampul sama hijau ya. Sama. Oh. Menarik nih cerita sama kalian. Gue malah lebih menarik lagi. Apa Pengen cerita konten cinta beda agama sama lu. Lu menjalaninya lumayan ya. Nanti aja kita cari waktu, guys. Siap. Emang gue pengen sih niatnya bikin konten cinta beda agama, beda suku itu kayak gimana tuh. Mereka cerita soal perjalanan kisah cinta. Tapi nantilah di episode ngos-ngosan selanjutnya. Ya, itu guys cerita ngos-ngosan sama si kembar Ya. yang jelas-jelas berbeda dan nggak sama. Ya, Dia nggak punya sama. mimpi yang berbeda, nggak sama, tapi mereka tetap kembar dan itu identik. Gimana caranya mereka ngebanggain orang tua mereka. Kita akan lanjut ke konten-konten berikutnya guys, yang lebih menarik, lebih mengedukasi, lebih menghibur, lebih memberikan inspiratif sama kawan-kawan di tema-tema yang lebih menarik lagi. Pasti. Entah di Cerpol, entah di Kismis ataupun di film pendek yang memang lagi gua garap, lagi gua susun, karena ternyata bikin film itu nggak gampang. Betul. Doain mudah-mudahan film gua Amin, tayang, amin. judulnya Titik Temu. Amin. Siapa tahu kalian bisa jadi pemain filmnya kan. Ajak gua, Bang. Nah, di depan gua pemain film bokep. Nanti dia gua ajak. Itu aja guys. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya yang lebih menarik. Intinya, wih, gua mau ngasih tahu nih, subscriber gua udah 740. Wih. Udah. Untuk 2 bulan. teman-teman yang nonton jangan Nah. lupa share ya, komen, like, subscribe, tekan lonceng, Bro. Itu nggak rugi buat kalian. Oh, gratis. Di sini kita itu menghibur kalian. Itu. Intinya itu, intinya itu. Subscribe, tekan lonceng. Kemudian tonton videonya, jangan di skip. Kalau lo bosen, ya udah nggak usah ditonton, sambil tidur aja. Itu aja guys, sampai ketemu lagi.
sama channel YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, share, like, dan tonton videonya tanpa di skip. Sampai ketemu lagi, see you next time. Thank you bro, udah datang. Siap. Siap, Pak.